jelaskan ya ini bagus. Itu karena apa? Nah, saya belum betul ya karena apa? Ya untuk mengenal yang bisa belum begitu. Hari ini kita bincang-bincang dengan Bapak Sarino. Beliau seorang seniman, selain suka nyanyi dan suka mawang, beliau juga pengrajin cemeti. Nama cemetinya Rino Sari Blas-Blas. Oke, langsung saja. Selamat sore, Pak. Panggilnya Pak Rino aja ya. Ya. Selamat sore juga untuk rekan-rekan yang telah rawuh ke tempat saya, gubuk saya yang begini megah. Amit-amit gubuk kok koyong ini, sedangkan itu anak saya sendiri katanya mau ngirim kursi aja sampai sekarang belum jadi nih kursinya katanya Mas Ahmad. Nah, gimana untuk Mas Ahmad sendiri? Kedatangan ke sini sama kru, istilahnya sore-sore, mungkin ada yang perlu saya jelaskan tentang apa gitu. Ya, pertama kita silaturahmi Pak bersama teman-teman, dan yang kedua kita pengen tahu Pak sejarah pembuatan cemeti ini bagaimana, awal mula bisa dikasih nama Rino Sari Blas-Blas. Nah, itu secara kebetulan dulu waktu saya ada tetangga yang bikin rumah itu, terus saat jam-jam istirahat itu jam 12 Mas Ahmad ya, jam 12 itu rekan-rekan pada istirahat jamuan makan siang, tapi ternyata seperti saya malah iseng ke tempat rumpun bambu. Kalau itu saya potong bambu, terus saya bikin istilahnya cemeti kayak gitu. Seperti sekarang ternyata udah boleh dikatakan di Purworejo itu banyak yang menggunakan cemeti itu. Setelah itu terus anak saya bisa ambil nama, nanti bapak jenenge Sarino lah, dibikin nama pembuatan cemetinya dibikin Sarino Blas-Blas. Nah itu waktu saya sahabatan di tetangga saya itu, setelah jadi, lah diminta sama saudara saya itu Pak Santoso yang sekarang mendirikan Rudal Lumping. Itu mungkin udah banyak yang tahu bahwa Pak Santoso itu bisa mendirikan Rudal Lumping. Nah, setiap saya piket malam itu pulangnya itu ada tetangga yang mengatakan, Mas Ahmad, ini belok mana di Jalan Jepangnya awet. Lah dengar saya bikin cemeti kok tagar mau pulang itu di cemeti saya bunyikan. Lah ternyata Pak Santoso sama Mbak Retno itu, wah kok timbang meng dipoyoi gawe Jalan Jepang, sekarang bikin aja. Lah terus berdirinya dengan PTB itu. Lah makanya seperti anak saya, setelah saya bikin cemeti beberapa banyak cemeti untuk tarian, untuk pawangnya sendiri. Nah itu alhamdulillah Mas Ahmad. Sekarang itu yang namanya cemeti saya itu yang ke mana itu NTT ada satu, itu untuk yang ke Sumbawa itu malah saudara Celapar itu ada yang mertuanya itu tinggalnya di Sumbawa sana, dia punya ternak lembu kalau nggak salah. Lah itu kata mertuanya itu, kalau nanti kamu pulang ke Sumbawa, carilah oleh-oleh dari tanah Jawa sana. Nah, ternyata desanya orang Celapar itu malah tinggalnya di Wonosobo, itu Pak Sapar namanya. Lah itu datang ke sini, Pak Sarino masih punya stok cemeti itu enggak. Nah itu yang tadinya dikatakan cemeti Blas-Blas itu Mas Ahmad. Nah itu Pak Sapar itu datang ke sini, terus saya bilang,
ternyata di rumah masih ada di satu motor. Nah itu yang sekarang ke Sumbawa. Selain itu juga untuk kesenian kuda lumping di lingkungan Purworejo Mas Ahmad. Nah itu seperti itu, baik seperti tarian atau untuk pawang. Nah itu seperti Ismail Jati saja itu juga alhamdulillah datang ke sini Mas Ahmad. Ya. Nah itu untuk standar harga ya kita enggak kan lah, enggak istilahnya yuk ngarani berapa itu enggak pada tahu. Standar harga untuk kejutan sekian, untuk pawangnya sekian. Bahkan sampai anak kesugihan itu pernah saya cuma untuk si pelajar untuk sampel aja ke sekolah itu saya bawa iseng-iseng bikin di sana sambil tiket. Nah, ternyata ada anak yang dari kesugihan itu datang mau butuh cemerti lah. Ini ada tapi untuk contoh aja. Nah, walaupun untuk contoh itu mana Pak? Ini malah akan saya bawa mau dibeli sana lah. Mau saya bawa pulang loh. Nek ngurus anak saya itu ya anak saya si itu dia yang sering nyanyi di kuda lumping. Itu mengatakan Pak nek umpamane kok nek barangnya digawa ya otomatis nomor duitnya nggak. Nah setelah itu saya bilang sama orangnya itu orang kesugihan itu. Nah nggak taunya malah gini Mas Ahmad. Begitu saya bilang nek mau dibawa barangnya ya harus dibayar dulu. Nah, itu langsung mengeluarkan uang Mas Ahmad. Langsung mengeluarkan uang. Lah ini maunya berapa Pak? Saya waktu itu masih awal-awal itu bikin cemerti yang agak kecil itu malah harganya baru 125 itu untuk pawang. Nah ternyata dia juga masih pesan yang harganya 75. Itu waktu saya piket terus saya buatkan untuk beberapa hari berikutnya saya calling sama beliau diambil ke sini. Ya nggak jauh dengan itu Mas siapa? Eko siapa? Nah Eko Pesnawan itu kan juga perlu cemerti terus saya buatkan. Nah, setelah saya buat jadi terus beliaunya tak suruh kesini diambil itu. Nah terus yang baru-baru ini untuk pawang itu turun mobiling Mas Ahmad. Itu beliaunya katanya mau pentas di meresmikan pasar ringgit itu di Hongkong. Oh, ya, yang Nah itu kok mobil sama saya Pak Sarino Nun Sewu kalau seandainya pesan seperti bagaimana kira-kira berapa hari gitu. Tapi ternyata bahan ada terus saya buatkan malam itu juga saya buat sampai pagi bisa jadi. Terus sama Pak Jumono itu kan nggak salah ketua kelompok Giling itu yo nanti dananya berapa saya titipkan sama anak biar anak yang ambil sana. Itu alhamdulillah waktu peresmian pasar ringgit itu sudah dipakai itu cemertinya. Untuk pembuatan cemerti ya menurut saya jadi dari rumpun bambu saya tebang itu nggak langsung dibuat itu Mas. Itu nggak langsung dibuat tapi nek cara jawane ya dilungke dhisik. Oke, berapa hari itu saya buat alhamdulillah pagi harinya bisa jadi terus saya pesankan sama orang yang membutuhkan. Terus nggak lama juga seperti itu contoh juga di Wonosobo. Ya karena orang yang namanya di kesenian itu kan percayanya beda-beda teman-teman. Ada cemerti itu katanya ada isinya, ada ininya lah. Saya juga nurutin apa yang dikehendaki sama saya. Nah, untuk tarian cemerti itu, untuk cemerti tarian itu malah orang sana itu mengatakan gini, Mbak Vino pokoknya saya buatkan cemerti dan bahannya dari saya. Karena saya ada tempat pemotongan bambu, itu rumpun bambu yang dikatakan bambu larangan atau gimana ya. Itu ada. Jadi saya buat cemerti untuk tarian itu berapa tarian, yuk
dia itu milik salah satu bambu itu yang dipotong dari sana. Kalau ini nanti nun sewu seperti Mbak Rino ya, cara buatnya itu jangan gitu hanya buat ya pokoknya nek cara Jawa ini kencang kolot. Itu pernah itu saya alami masalah. Jadi saya membuat temati itu ya tak lama dengan saya kencang kolot dulu. Saya puasa dari sore ya ini buka terus nanti semalam terus besok malam lagi baru. Itu seperti yang dari Kali Kesing itu. Ya ada lagi yang pawang Kali Kesing itu malah pawang ecel. Itu untuk jenis bolnya kayak gini loh. Nah, jenis bolnya kayak gini itu ada yang minta saya mohon dibuatkan seperti bolnya itu untuk ondel-ondelnya 3 atau 4 tapi warnanya hijau gitu. Nah, harus hijau. Itu dia malah pawang enceng kalau nggak salah di daerah Kali Kesing. Tapi seperti orang tua mengatakan dalam ragi bang lakon bagaimana ya. Nah itu makanya seperti beliaunya mengatakan Pak Sarino ini harus buat seperti tapi jangan ya puasa. Saya laksanakan. Saya mohon buatkan seperti yang itu jenis bolnya hijau. Ya saya buatkan. Jadi seperti saya kata-kata gitu. Dalam lagi uang lakon umpamanya kok seperti Mas Aman sendiri seandainya mau bikin cemeti yang bentuknya kayak gini saya buatkan. Terus pakai contoh sendiri waktu ada pameran hari koperasi kalau nggak salah itu Mas Joko Ludosobo kalau nggak salah itu sama Mas Oter sekali itu kan mengadakan pameran yang jenis pamerannya itu kayak ini lukisan arang kan nggak salah itu seperti kalau lukisan. Lah saya titip lah Mas Joko, wah kebetulan Mbak Rino malah komplit gitu lah. Itu seperti tersebut saya bawa ke sana untuk di pameran itu ya nggak laku itu berapa lakunya saya nggak ingat itu. Waktu itu laku juga untuk seperti yang seperti itu. Terus kayak yang pawang-pawang itu ya, seperti ini malah yang lucu lagi Mas Ahmad. Jadi ada salah satu orang naik sepeda motor lah. Saya waktu itu ngantar cemeti tapi temuan di alun-alun Purworejo dekat kantor polisi itu. Saya di depan kantor polisi ya terus kencan sama orang bayan mau ambil cemeti tapi saya kalau seandainya ngantar cemeti pesannya satu kan saya bawa tidak hanya satu saya bawa 2. Dan ternyata yang saya bawa itu malah ada orang yang boncengan itu nggak taunya Pak Bekel sini loh sering dengan Pak Pardoyo itu loh. Nah itu kata istrinya Pak itu ada yang jualan cemeti lah tapi udah lewat dari saya pegang cemeti itu jadi kalau mau berhenti udah lewat jauh nggak enak toh 12 muter lagi ke putar alun-alun setelah sampai depan saya itu Pak mau saya itu di Pak upami badhe pun kesakan monggo saya bilang gitu. Lah ternyata orang tersebut itu karena dorongan dari istrinya Pak nama wangi yang jalan depan itu seren bagus Pak ngambil seperti itulah ternyata dibeli itu Mas Ahmad. Lah setelah itu dibeli untuk tarian kan komplit tarian jenis tarian dengan Pak Wardoyo itu ada tarian kejutan segala ya. Lah itu malah untuk pawangnya ini Pak Sarino tapi untuk untuk tarian saya pesan lagi aja. Ternyata pesan lagi alhamdulillah. Ya sampai sekarang itu walaupun keadaan gubuk saya masih kayak gini ya bisa ditempatin gitulah Mas Ahmad. Ya untuk kru dari Mas Ahmad saya mengucapkan terima kasih sekali seperti panjenengan kami kerso tidak pergi kan yuk ya walaupun toh untuk tanggapannya jenengan datang yuk kalau gimana enggak kurang naik cara
Piyayi Purworejo muni suguh barang kae wis ora lah pokoknya. Wis pokoknya tindak rene umpamane kaya jenengan yo dari mana tindak yo udah tahu gubuk saya ya monggo lah untuk kru dari panjenengan. Keaturan tindak mriki saya dengan legowo untuk menerima panjenengan. Untuk pintu terbuka lebar kayak gitu. Tapi untuk proses seperti ini, kalau dari rumput bambu mas-mas saya potong, terus tak ambil yang kira-kira bagus bagaimana, ini bentuknya bagaimana, ya seperti itu tuh, Ya. seperti yang di gambar ini, itu ya, bentuknya kayak gini. Nah, itu kok tak dongkel sampai bawahnya ini bentuknya. Oh ini akar Pak ya? Akar itu biar alami gitu loh. Tak buat kayak gini. Lah waktu TTB pentas di mana sih Tomulyo itu candi-candi itu loh. Nah ya. Lah itu sampai ada yang mengatakan, wah itu buat cemetinya buat saya gitu. Lah kalau yang moga-moga mah saya bilang gitu. Sampai mengatakan demikian saya. Karena apa? Nek umpamane kok saya berani ngasih sama orang berarti saya pun mungkin dari sing bales mungkin ya ada balasan lain. Dia bilang gitu. Sampai anak kecil pun nangis-nangis katanya itu dipinta cemeti ya. Yang kecil-kecil itu waktu lebaran kemarin itu saya alhamdulillah tidak hanya 10 mas-mas, bahkan sampai 10 lebih. Sing ya seperti Mas Nanang itu bapaknya kan punya cucu yang di sini di RT 7 RT 5. Nah itu juga datang ke Pak Santoso lihat cemeti mau dipikir ya pingin lah, pingin dia langsung dibayar. Itu sebenarnya bukan untuk dijual, tadinya itu untuk kenang-kenangan kalau seandainya TTB itu pentas mas Ahmad ya, itu ada tanggapan itu punya hajat sunatan bagaimana lah, itu sunatan tersebut anaknya dikasih kenang-kenangan itu. Nah itu harusnya untuk kenang-kenangan ini berhubung ada yang minta, ada yang suka terus dijual. Nah, Pak Santoso sendiri calling saya, Barino itu betul payu, ya serapopo lah, tak buatkan lagi untuk pentas berikutnya udah siap jadi. Makanya dari awalnya itu seperti itu ya, ini gara-gara sambatan itu, sambatan terus anak-anak pada latihan di Pak Joko Surojo. Saya pulang bawa cemeti cetar-cetar, itu tetangga dari SMP itu mengatakan, tapi nak ustadz mana mesti jalan ke Pangai bisa juga awet. Dan ternyata di Pak Santoso sama Mbak Retno itu ngimpun anak-anak, gimana nih mau di sini mendirikan udah lebih siap. Nah terus ini sebagai contoh lagi ya Mas Ahmad ya, Mas Sewu, sebagai contoh lagi. Nah ini waktu ada pameran itu kan saya buatnya cuma lilitannya aja Mas Ahmad, cuma lilitannya, tapi terus kok bentuknya cuma akar-akar saja, ya terus bagaimana kayak gitu, kayaknya kok kurang mantap gitu ya. Dan lagi ini untuk acara ritual itu dari Pak Santoso diserahkan saya, kalau seperti halnya wayang itu kan ada tokoh wayang yang diserahkan Pak dari dari yang nangkap ke dalangnya atau yang dipercaya dari yang nangkap ke dalangnya itu. Ini biasanya saya terima saat-saat Pak Santoso setelah buka itu acara, terus ini cemeti diserahkan saya, yuk acara ritual lah, ya seperti ini. Ini yang dipakai lah. Ini yang saya pakai. Lah untuk pawangnya ya itu kalau seandainya ada penari itu ada yang minta dipukul sama cemeti, ya ini cemetinya. Oh beda-beda itu. Oh ini untuk ritual. Terus itu kalau seandainya di tengah-tengah pertunjukan ya terlalu ya itu saya bunyikan. Nah ini yang untuk pawang bentuknya seperti ini. Ini udah dari awal ini saya bikin ruasnya yang agak pendek toh, ruasnya agak pendek, terus sini saya pakai wol. Ciri khas saya itu kalau buat cemeti yang pakai wol ini pakai ondel-ondel ini 3 ondel-ondel.
Pasti 3 ya, nggak pakai ondel-ondel ya. Iya, seperti Pak Eko Marsono sendiri sampai ciri khasnya Mbak Rino bikin ini telu coba di papat bagaimana. Nah ini untuk bunyinya ya barangkali mau mendengarkan oke lah, karena ini belum waktunya Marito ya. Nah ini kalau mau dicoba ya Mas ya, dicoba di sana tuh bisa ya. Barangkali jenengan ya bisa membunyikan lah. Itu barangkali bisa membunyikan. Bahana. Seperti ini sing biasa untuk saya pawang ini, untuk bunyinya juga cukup lumayan. Barangkali Mas Ahmad juga juga Hirsola. Ini seperti yang saya katakan tadi untuk acara ritual saat Pak Santoso memberikan ini cemeti. Setelah itu terus ya setelah ritual selesai itu juga saya bunyikan. Jadi cukup lumayan lah. Jadi produksi dari Rhino Brothers alhamdulillah untuk Purwodo ya sudah banyak yang menggunakan. Itu barangkali Mas Ahmad sendiri mau membunyikan. Nah ini saya belum kuat Pak. Ya, Belum kuat. ya jangan mengatakan belum kuat, karena saya sendiri juga nyatanya segini juga kuat. Nah itu ada yang besar lagi, muncul ini bisa dilihat. Kita ambil. Betul. Saya pawang belum. Nah ini seperti ini karena apa? Untuk anu nih. Untuk sing nogo caplok itu kan juga anu pakai cemeti yang besar-besar kayak gitu. Di Jawa Timuran itu nek apa? Dah lincah yang membunyikan ya bunyi bagus. Itu karena apa? Nah, saya belum begitu lincah karena apa? Ya untuk mengenal sing besar belum begitu. Beda dengan itu cucu saya cucunya Mbak Kon itu bagus sekali itu kalau bunyi. Itu seperti itu. Makanya seperti yang tadi di asal sama Mas Ahmad ini ya, yang ini. Jadi untuk bunyinya Mas Ahmad, untuk bunyinya juga nggak terkalahkan dengan, ternyata abot. tidak kalah lah dengan yang tadi. Matang. Seperti itu Mas. Jadi panjenengan mungkin udah virtual seperti Mbak Rino, seperti Pak Rino tuh untuk mainnya ke sana yuk di sana cuma ngurusui apa di Mawung, di Kemanuan itu Mas Chandra mungkin yang lebih tahu. Di Semawung aja Mbak Rino cuma adanya ngurusui sama itu anak saya nyanyi tapi yo main anaknya itu karo sama sedulur Mawung, sama sendiri main karo. Tapi alhamdulillah rekan-rekan saya juga kapan kita ya ikut, berarti ada respon untuk saya ke main ke sana terus. Ini sebenarnya sudah cukup tentang cemeti ya. Langsung penutupannya sini aja Pak. Ya. Penutupan. Oh iya. Oke, terima kasih buat penjelasannya tentang sejarah cemeti Rhino Brothers dan cara pembuatannya. Untuk pesannya buat seniman-seniman Purworejo, khususnya Jaran Kepang atau Jatilan itu gimana? Saya apalah istilahnya ya sangat-sangat suka sekali, dan lagi seperti hubungan sendiri katanya udah banyak yang tahu di sana sering pentas lah. Saya mengharap sekali atau menghimbau dengan yang lain supaya monggo lah di ibu-ibu lagi supaya lebih ngeremboko lagi gitu Mas Ahmad. Jadi dari bro ini tadi sama Mas Chandra Jatilan Purworejo. Jatilan Purworejo itu saya sangat-sangat menghimbau. Jadi dengan adanya panjenengan itu
kecimpung dalam hal ini bisa nanti kesenian di Purworejo itu semakin remboko, semakin jaya kayak gitu. Jadi jangan sampai terus kita punya di Purworejo tapi ternyata malah mendatangkan jaipongan, mendatangkan ini. Karena di Purworejo juga ada apa seni jatilan Purworejo, ya itulah kayak gitu. Sepertinya gitu aja dan saya mengucapkan makasih. Terima kasih buat waktunya Pak Rino. Oke, Terus. kita sudah berbincang dengan Pak Rino Brasbres, seniman pembuat kecut. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut next time. Oke, terima kasih.